Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman. Sekarang jam 9. Saat ini saya sudah berada di dalam stasiun Purwosari, Kota Solo, teman-teman. Dan agenda pagi hari ini saya akan mencoba naik kereta yang belum pernah saya naiki ya sepertinya ya. Tapi bukan jarak jauh, dan ini cuman bisa dibilang kereta lokal. Dan keretanya juga punya jalur yang unik banget, melintasi tengah jalan raya, yaitu kereta api Batara Kresna, teman-teman. Dan saya belum pernah naik kereta api Batara Kresna ini ya. Biasanya cuma lihat doang, terus foto-foto juga, apalagi kereta api Jaladara. Saya pengen banget naik Jaladara yang kereta uap itu, cuman pas nggak jalan ya, jadwalnya juga nggak cocok. Jadi pagi hari ini saya mau mencoba naik kereta api Batara Kresna menuju ke stasiun Wonogiri. Dan stasiun Purwosari, Kota Solo ini adalah salah satu stasiun tertua di Indonesia ya, karena merupakan salah satu bangunan cagar budaya sepertinya yang dilindungi oleh undang-undang ya, bernilai heritage, bernilai sejarah yang tinggi banget. Bangunannya ini masih bangunan zaman-zaman kolonial, jadi vibes-nya tuh vibes kayak naik kereta di stasiun era kolonial Belanda. Dan kalau nggak salah saya pernah baca ini stasiun Purwosari ini dulu tuh bentuknya adalah stasiun pulau. Stasiun pulau itu stasiunnya ada di tengah-tengah, terus relnya ada di sebelah kanan kirinya, sama seperti stasiun Tugu Yogyakarta, teman-teman. Jadi stasiunnya ada di tengah, bangunan utamanya, terus diapit sama rel kereta. Cuman terus direnovasi ya, jadi rel yang sebelah sini tuh dulu kalau nggak salah ini rel, jadi bangunan stasiunnya ada di tengah itu. Dulu sini rel, tapi sekarang sudah tidak difungsikan, jadi relnya cuma ada di sisi utaranya stasiun saja. Kalau dilihat bangunannya ini masih bangunan ciri khas Belanda banget ya, kotak-kotak, terus dari kusen-kusen jendelanya, dari model-model rangka stasiunnya, ini ciri khas banget stasiun zaman Belanda, sama seperti stasiun Ambarawa, Kedung Jati, Gundih, mana lagi ya yang bangunannya kayak gini. Ciri khas banget pokoknya, punya bangunan yang ciri khas banget, kayak arsitekturnya tuh beda dengan stasiun modern gitu. Jadi cakep banget sih, masih terawat sampai sekarang. Ditambah apalagi saya kangen banget kursi-kursi yang kayak gini nih. Zaman dulu kan kayak gini ya di stasiun, kursi-kursinya dari kayu panjang-panjang kayak gini. Dan ini ternyata di stasiun Purwosari masih ada di ruang tunggunya, teman-teman. Dan saya sudah jarang banget menemui stasiun yang menggunakan ruang tunggu kursinya kayak gini nih. Ini yang paling banyak nih saya temui di stasiun Purwosari. Di Jogja aja kayak udah nggak ada, di stasiun lain juga nggak ada. Dulu kalau naik kereta di Pasar Senen, di Jatinegara, di Manggarai, atau mungkin di stasiun yang lain, di Nganjuk, Kertosono, Surabaya, Blitar, biasanya saya duduknya waktu di ruang tunggu tuh zaman saya masih kecil ya, itu kayak gini nih kursinya, teman-teman, dari kayu. Ini nostalgia banget, bisa lihat kursi ruang tunggu penumpang yang masih pakai kayu di stasiun Purwosari Solo. Jadi di Kota Solo ini bisa dibilang ada 3 stasiun kereta api yang utama ya. Stasiun Solo Balapan yang paling besar, itu untuk keberangkatan kereta jarak jauh dan kereta bandara, juga kereta KRL ya. Tapi untuk kereta jarak jauhnya itu melayani kelas-kelas kereta atas, kelas eksekutif dan kelas ekonomi atau bisnis yang campuran, yang kastanya kelas atas, teman-teman, seperti Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, Mataram, Senja Utama, terus Sancaka, itu di stasiun Solo Balapan. Dan keretanya lintas selatan menuju arah Jogja, Bandung atau Purwokerto. Lalu di sisi timur ada stasiun Solo Jebres. Jadi kalau stasiun Solo Jebres itu juga salah satu stasiun heritage juga ya, yang melayani kereta jarak jauh, dikhususkan untuk kereta yang mengarah ke arah Semarang, teman-teman, seperti Brawijaya, Matarmaja, Brantas, Majapahit, itu berhentinya di stasiun Solo Jebres karena nggak lewat stasiun Solo Balapan. Nanti di Solo Jebres itu setelahnya ada percabangan rel yang mengarah ke arah Semarang dan ke arah Jogja, stasiun Solo Balapan. Jadi yang berhenti di sana kereta jarak jauhnya yang menuju ke arah Semarang. Kalau kita naik kereta kayak Sancaka, Argo Semeru, Argo Wilis, atau mungkin Bawonkarta, Kahuripan, Pasundan, itu nggak bakal berhenti di Solo Jebres, berhentinya antara di Solo Balapan atau di Purwosari ini, yang keretanya lewat jalur selatan ke arah Jogja, Bandung, Purwokerto ya. Nah, untuk stasiun Purwosari ini melayani kereta jarak jauh kelas bawah ya, yang ekonomi kebanyakan, ekonomi subsidi kayak Kahuripan,
Bengawan itu berangkatnya dari sini. Dan ada juga kereta-kereta campuran seperti yang bawa eksekutif juga kayak Gaya Baru Malam Selatan. Terus apa lagi ya yang campuran yang berhenti di Purwosari ini, kayaknya ada banyak juga ya. Dan melayani juga kereta bandara, KRL, komuter lain, dan kereta api Batara Kresna, juga kereta wisata Jaladara teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau naik kereta dari kota Solo itu bisa memilih 3 stasiun itu, antara Purwosari. Purwosari ini letaknya ada di paling barat kota Solo ya sepertinya. Lalu yang di tengah-tengah kota itu ada stasiun Solo Balapan. Dan yang paling timur itu ada Solo Jebres. Tapi kalau Solo Jebres keretanya pasti mengarah ke arah jalur utara lewat Semarang, nggak lewat Jogja. Nah, kalau teman-teman perhatikan di stasiun Purwosari ini di sebelah sana itu ada lokomotif uap teman-teman, warna hitam ya. Gede banget juga. Kalau nggak salah ini dulu lokomotif yang digunakan untuk menarik kereta kepresidenan zaman eranya Presiden Soekarno. Kemarin tuh sempat cuman ditutup terpal karena emang lokomotif ini udah nggak bisa jalan ya sepertinya ya. Tapi beberapa minggu atau bulan yang lalu lokomotif itu terpalnya dibuka terus dicat ulang, jadi sekarang jadi lebih bagus. Nggak tahu nanti untuk pajangan atau akan dihidupkan atau gimana ya. Ini lokomotif uap seri D5099 ya kalau nggak salah. Dulu tuh kalau saya pernah baca ini adalah lokomotif uap untuk kereta kepresidenan zaman Soekarno teman-teman. Dan yang di sebelah sana, di ujung sana ada gerbong-gerbong warna hijau itu pakai kayu. Itu gerbong zaman dulu dan itu adalah depo atau parkiran untuk kereta api uap Jaladara. Jadi kalau kereta uap Jaladara itu sekarang sistemnya sewa ya, akan jalan ketika ada yang nyewa. Jadi kereta wisata, nanti keretanya akan berangkat dari stasiun Purwosari ini menuju ke stasiun Solo Kota. Dan yang unik adalah keretanya lewat pinggir atau lewat tengah jalan raya teman-teman. Jadi berdampingan langsung dengan sepeda motor, mobil, dan bus sepanjang jalan Slamet Riyadi Solo. Itu kayaknya berasap apa mau jalan ya? Lagi dipanasin atau gimana ya? Tadi kayak ada keluar asap-asapnya. Nah, sekarang posisi kita ada di stasiun Purwosari, ada di sini. Lalu di sana ada Solo Balapan dan Solo Jebres ya. Di sini ada percabangan rel yang mengarah ke arah stasiun Semarang dan juga ada yang mengarah ke arah stasiun Yogyakarta Lintas Selatan. Makanya kalau misalkan kita naik kereta jarak jauh itu kalau dari Solo bisa memilih 3 stasiun itu. Nah, pagi hari ini saya akan mencoba naik kereta api Batara Kresna, kereta lokal ya. Rutenya dari Purwosari menuju ke arah Wonogiri teman-teman. Nah, sebenarnya kalau nggak salah tuh saya pernah baca dari Wonogiri itu juga masih bisa tembus lagi ke selatan sampai ke stasiun Batu Retno ya. Cuman sekarang relnya sudah dibongkar karena dibangun Waduk Gajah Mungkur. Jadi semenjak ada pembangunan Waduk Gajah Mungkur tahun 1970-an ya, itu rel yang dari Wonogiri ke selatan ke stasiun Batu Retno ini dibongkar teman-teman. Jadi udah nggak bisa dilalui kereta lagi, relnya udah hilang. Bahkan saya pernah baca itu kalau nggak salah dulu zaman Belanda itu rel ini mau dihubungkan menuju ke lintas selatan melalui Pacitan, nanti bisa tembus ke Ponorogo, ini stasiun yang di sini, dan stasiun Tugu yang bisa tembus ke arah Tulungagung sampai Blitar. Jadi bener-bener ada jalur kereta api lintas selatan yang lewat pinggir pantai selatan Jawa.
Cuman sayangnya proyeknya nggak jadi ya kalau nggak salah ya. Dan waktu zaman penjajahan Jepang itu rel-rel bekas peninggalan Belanda itu banyak yang dicopot dan hilang teman-teman. Terutama di rel-rel yang daerah sini nih, dari arah Tulungagung dan Ponorogo menuju ke arah Madiun. Wah, itu kalau misalkan dulu Belanda jadi bangun, ini bisa jadi ada rel kereta lintas selatan nih, bisa tembus ke Tulungagung sampai Blitar sampai ke arah Malang teman-teman. Sebenarnya kalau kita lihat di peta-peta jaringan kereta api Jawa dan Madura ya, ini banyak banget rel-rel yang udah nggak aktif. Tandanya yang warna merah ini rel-rel yang udah nggak aktif teman-teman. Jadi dulu Jogja ke selatan ke arah Pantai Parangtritis itu juga ada rel kereta tapi udah hilang, cuman masih tersisa beberapa bekas kayak stasiun, sinyal, dan relnya masih ada. Terus ada juga rel dari Purwokerto ini mengarah ke arah Wonosobo, ke arah Banjarnegara, tapi juga udah hilang. Lalu dari Jogja ini bisa mengarah ke arah Ambarawa, terus tembus Kedung Jati ke arah Semarang. Itu ke arah Temanggung juga bisa, lewat Magelang, tapi relnya udah hilang teman-teman. Jadi banyak banget rel-rel mati yang kalau dihidupkan mungkin bisa ya, tapi nggak tahu bakal dihidupkan lagi atau enggak. Dan di sini ada tegel yang khas banget, tegel khas Belanda ya. Zaman dulu itu stasiun kereta api seperti ini bentuk tegelnya teman-teman. Tegel-tegelnya sekarang sudah diganti dengan keramik modern yang besar-besar ya. Kalau dulu tuh kayak waffle warna coklat-coklat kayak gini nih. Kalau teman-teman pernah naik kereta dan menemukan stasiun yang masih bangunannya pakai tegel kayak gini, itu berarti tegelnya udah berusia ratusan tahun dan itu dari zaman Belanda. Nah, tegel-tegel seperti ini yang bisa kita temui kalau di stasiun kereta yang modern ya, itu kalau nggak salah ada di daerah Sukabumi, Cianjur, terus di daerah Jogja ini kalau nggak salah di Ceper atau Delanggu itu masih pakai tegel-tegel yang coklat kayak gini. Dulu Purwosari itu tegel yang sebelah sini, yang sisi sebelah sini tuh pakai tegel yang coklat-coklat kayak gini, cuman di keramik semua sekarang. Terus cuma disisain untuk mungkin museum ya, biar ada kenangannya. Tegelnya zaman dulu stasiun Purwosari seperti ini, karena stasiun Purwosari ini termasuk stasiun tua yang berumur udah ratusan tahun. Dulu pertama kali dibuka dan dibangun itu tahun 1870 berapa ya, tepatnya saya kurang hafal. Lalu udah beberapa kali pemugaran dan direnovasi. Selain di Jogja dan di daerah Cianjur, Sukabumi itu ada di Kedung Jati, Gundih, Ambarawa ya. Tapi Ambarawa udah nggak aktif stasiunnya, cuma buat stasiun kereta wisata saja. Yang kereta aktif ya di Kedung Jati, Gundih, Ceper, Delanggu, Sukabumi, Cianjur. Bogor sepertinya masih ya? Ada nggak ya? Tegelnya masih kayak gini. Dan ini kereta api Batara Kresna, rangkaiannya baru saja tiba masuk jalur 1 stasiun Purwosari teman-teman. Jadi kereta api Batara Kresna ini sekarang baru punya 4 jadwal ya setiap hari. Jadi 2 jadwal dari Purwosari dan 2 jadwal dari stasiun Wonogiri teman-teman. Wih, rame. Dan inilah adalah rangkaian kereta api Batara Kresna, rail bus ya teman-teman sebutannya, karena emang lebih kecil dari kereta biasa dan pendek banget. Dan satu kereta ini lebih pendek daripada rangkaian kereta pada umumnya. Jadi bisa dibilang bis yang berjalan di rel. Ada spionnya juga di sebelah kanan kereta. Dan satu hari ini Batara Kresna cuma melayani 4 kali perjalanan dari Solo, dari Purwosari start jam 6 pagi. Lalu ada lagi jam 10, dan kalau dari Wonogiri jam 8 pagi dan jam 12 siang teman-teman. Batara Kresna ini adalah kereta perintis ya, jalur Solo Purwosari sampai ke stasiun Wonogiri, melewati stasiun Solo Kota dan stasiun Sukoharjo. Kalau dilihat dari luar, tampilannya ini aerodinamis, udah kayak kereta cepat ya, kayak KRL. Dan kalau nggak salah saya pernah baca itu selain di Solo ini, rail bus rangkaian seperti ini itu ada juga di Sumatera Selatan. Cuman yang sekarang Sumatera Selatan itu udah nggak aktif ya. Di sana ada Jaladara, di sini Batara Kresna teman-teman.
Ternyata hari ini kereta api uap Jaladaranya jalan ya. Ini juga kereta wisata yang rutenya melewati Jalan Slamet Riyadi Solo, sama seperti kereta api Batara Kresna yang akan saya naiki pagi hari ini. Cuman kalau Jaladara hanya sampai stasiun Solo Kota, kalau Batara Kresna masih lanjut sampai Wonogiri. Dan naik itu tuh tiketnya susah banget belinya, habis terus. Saya juga pengen banget naik Jaladara tapi tiketnya habis terus. Kereta uap yang masih jalan dan beroperasi ya, kereta wisata dan rutenya unik banget, melintas di tengah jalan Slamet Riyadi Kota Solo. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam rangkaian kereta ya. Ini yang di depan rombongan anak TK. Ramai banget. Ramai banget yang depan. Dan sistemnya ini untuk tempat duduknya adalah rebutan ya teman-teman. Jadi nggak ada nomor kursinya. Siapa cepat dia dapat. Dan untuk yang tengah ini kursinya separuh menghadap laju kereta dan separuh lagi berlawanan arah laju kereta. Tapi kalau yang untuk depan sendiri tadi itu mengarah searah laju kereta semua. Dan yang belakang sini adalah kursi yang berlawanan arah laju kereta teman-teman. Jam 10 tepat kereta api Batara Kresna berangkat dari stasiun Purwosari Solo dan saya dapat kursi yang mundur. Duduk mundur teman-teman. Jadi keluar dari lintas utama, lintas stasiun Purwosari sampai Solo Jebres. Nah ini kita mulai belok menuju ke arah Solo Kota Wonogiri. Nanti kita sebentar lagi akan lewat di pinggir jalan Slamet Riyadi Kota Solo. Kita memasuki area jalan Slamet Riyadi Kota Solo dan langsung berdampingan dengan kendaraan teman-teman tanpa ada pembatasnya. Ini rel yang unik ya, nggak ada kayak di kota lainnya. Rel kereta yang langsung benar-benar berdampingan sama jalan raya tanpa ada pembatasnya. Bahkan biasanya relnya ini dibuat parkir mobil juga, kadang ada yang menghalangi lajunya kereta. Semoga aja perjalanan hari ini lancar ya, nggak ada gangguan, nggak ada yang parkir sembarangan di tengah rel. Dan di sini kecepatan keretanya emang pelan banget ya, makanya perjalanan dari Purwosari sampai Wonogiri itu cukup lama waktunya. Dan kalau didengarkan itu terus membunyikan klakson atau semboyan S35 biar pada minggir kendaraan-kendaraan lain. Karena emang lampu merah pun kita terabas teman-teman. Kalau misalkan dari arah sini lagi merah ya, kita jalan terus, nggak terganggu oleh lampu merah. Karena kereta ya, bukan kendaraan mobil atau motor. Kedengeran nggak tuh? Tatet terus. Oh, lampu merah nih. Terabas, lampu merah, harusnya berhenti loh ya, mobil pun harus ngalah karena emang nggak ada pintu perlintasannya, langsung rel. Dan ini jalan searah ya, ini hanya untuk ke arah sana saja. Cuman untuk bis Batik Trans itu ini bisa melawan arah teman-teman. Lajurnya emang lawan arah. Mungkin untuk orang-orang yang dari luar Solo, kalau bawa kendaraan pribadi bakal bingung, bakal nggak kebiasa ya melihat ada kereta yang melintas di tengah jalan, di pinggir jalan raya seperti ini dan tanpa ada pembatasnya langsung. Bahkan kalau orang-orang yang nggak tahu bisa jadi parkir kayak gitu tuh di pinggir jalan. Dan ini yang sebelah sini rel kereta. Mungkin bisa jadi dikira rel keretanya nggak aktif, padahal rel keretanya masih aktif teman-teman. Biasanya pada parkir di pinggir-pinggir jalan, apalagi nanti pas waktu dekatnya pusat grosir ya, PGS di Kota Solo. Nah kalau yang sebelah kiri kan bisa buat parkir karena nggak ada relnya. Kalau yang sebelah kanan ini ada relnya, jadi nggak bisa dibuat parkir. Tuh merah tuh pada berhenti kan. Bablas aja masnya.
ini mulai padat ya daerahnya, Taman Sriwedari ke sana ini. Banyak orang parkir sembarangan biasanya di pinggir jalan atau berhenti. Kecepatan kita cuman segini nih, 15 km per jam, nggak sampai 20 malah. Tapi ini nabrak, hancur itu mobil teman-teman, karena tonasanya besar ya. Meskipun kecepatannya pelan, tapi kalau nabrak mobil, nabrak motor hancur teman-teman, karena emang tonasanya gede. Beginilah suasana di kereta api Bahtara Kresna rute Purwosari Wonogiri. Hari ini weekend, tapi penumpang di kereta paling belakang ini gak begitu penuh. Padahal saya cek hari ini tiketnya udah habis teman-teman. Kursinya kalau dilihat kayak kursi bus kota atau kereta wisata gitu sih. Kalau buat durasi perjalanan yang lama kayaknya nggak nyaman deh. Di dalam kabin kereta juga ada rak bagasi, tapi kayaknya nggak muat kalau buat naruh tas ransel gede atau koper. Soalnya ruang bagasi kabinnya sempit banget. Kereta ini kayaknya emang cocoknya jadi kereta wisata sih, dan yang paling asik kalau pas lewat sepanjang jalan Slamet Riyadi Solo. Dan ini sepertinya kita tiba di stasiun Solo Kota. 17 menit teman-teman, hampir setengah jam. Rumahnya mepet banget sama pemukiman penduduk. Jadi untuk rel yang menuju ke arah Wonogiri ini cuma dilewati oleh satu kereta setiap hari, itu Bahtara Kresna. Dan kadang kalau weekend itu ada Jaladara cuman sampai stasiun Solo Kota ini aja ya. Jadi emang intensitas perjalanan kereta apinya masih jarang banget. Perjalanan kereta api Bahtara Kresna jam 10.17 tiba di stasiun pemberhentian pertama, yaitu stasiun Solo Kota. Dan ini juga baru pertama kalinya saya singgah di stasiun Solo Kota. Dan ini untuk stasiun Solo Kota sekarang udah dipasang kanopi ya, jadi kalau hujan pun udah nggak bakal kehujanan lagi. Cakep sih. Dan stasiunnya kayak stasiun zaman Belanda juga teman-teman, stasiun heritage banget. Stasiun heritage banget, bangunannya masih seperti ini. Ada ciri khasnya adalah ventilasi yang bulat-bulat di atas stasiun itu, di atas pintu. Itu bangunan zaman dulu banget. Berangkat kembali dari stasiun Solo Kota, stasiun yang belum pernah saya singgahi sebelumnya teman-teman. Nah ini ada kayak pipa ini untuk ngisi air di lokomotifnya kereta uap Jaladara. Jadi biasanya sampai Solo Kota terus lokomotifnya dilangsir, diisi air, nanti kembali lagi ke Purwosari. Bisa dibilang ini saya pertama kalinya naik kereta api Jaladara ya. Bisa dibilang ini saya pertama kalinya naik kereta api Bahtara Kresna, dan pertama kali juga melintas di rute dari Purwosari sampai ke Wonogiri. Berangkat lagi dari stasiun Solo Kota, tadi juga ada beberapa penumpang yang turun dan naik ternyata. Nah sekarang kita melintas di atas Sungai Bengawan Solo. Sungai ini jadi perbatasan antara Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta atau Solo. Sepanjang jalur kereta dekat Sungai Bengawan Solo ini banyak banget kain-kain yang dijemur. Kayaknya sih kain-kain batik gitu sih. Dan sepertinya emang di sini sentra pembuat kain batik ya. Kecepatan kereta api Bahtara Kresna ini emang pelan banget. Cocok sih kalau emang dijadiin kereta wisata. Buat teman-teman yang pengen wisata naik kereta bareng buah hati atau keluarga, kereta murah dan gak jauh-jauh, bisa cobain naik kereta api Bahtara Kresna ini. Ini ada bantalan rel, banyak banget. Kalau nggak salah kemarin saya pernah baca itu ada upgrade bantalan rel dan rel di petak ini ya, lintas Purwosari sampai Wonogiri. Makanya tadi di stasiun-stasiunnya juga dibangun kanopi. Jadi kemungkinan nanti kecepatan operasional kereta api Bahtara Kresna ini ditingkatkan teman-teman, biar lebih cepat dan durasi perjalanannya lebih singkat. Kemungkinan jadwalnya juga bisa ditambah ya, jadi lebih banyak. Jadi nggak cuma sehari 4 kali saja, mungkin bisa sampai sore atau malam. Jadi enak banget kan kalau misalkan kita mau jalan-jalan ke Wonogiri, nggak bingung buat baliknya ke Solo. Meskipun sebenarnya bisa naik bis ya kalau nggak naik kereta. Tapi
Tapi untuk saat ini kereta terakhir yang dari Wonogiri ke arah Solo itu cuman ada Bahtara Kresna jam 12 siang. Jadi setelah itu udah nggak ada kereta lagi. Mungkin nanti kedepannya setelah proses upgrade jalur, bantalan rel dan relnya diganti, itu kecepatannya bisa lebih tinggi lagi, durasi waktunya lebih singkat dan intensitas perjalanannya ditambah. Semoga aja kedepannya seperti itu. Untuk kereta ini juga udah dilengkapi sama AC ya teman-teman ya, pendingin ruangan, jadi udah nggak panas sumul lagi. Cuman saya ngerasa kok yang di kereta belakang ini yang dekat sama mesin ini lebih hangat, nggak begitu dingin dibandingkan sama dua kereta yang di depan. Tadi saya ke depan itu AC-nya lebih dingin banget. Yang di sini nggak begitu dingin karena mungkin di atasnya mesin ya, mesin keretanya kayaknya pas di sini nih, dieselnya, makanya lebih hangat. AC-nya nggak terlalu dingin teman-teman. Kalau mau dingin mungkin teman-teman dari Purwosari itu bisa naik yang dua kereta di depan. Tapi semuanya udah dilengkapi sama AC, jadi udah nggak ada jendela lagi yang bisa dibuka. Dan di rangkaian kereta Bahtara Kresna ini itu nggak ada toilet ya teman-teman ya. Jadi sebelum naik kereta usahakan sudah ke toilet dulu atau ya ditahan. Jangan sampai kebelet di atas kereta. Ini sama kayak KRL sih, nggak ada toiletnya. Dan perjalanannya cukup lama ya, 1 jam 45 menit sekitar segitu kalau dari Purwosari menuju ke Wonogiri atau sebaliknya. Ini kita udah hampir 40 menit perjalanan ya. Harusnya sebentar lagi tiba di stasiun Sukoharjo. Jam 10:53 perjalanan kereta api Bahtara Kresna tiba di stasiun Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo teman-teman. Dan satu lagi stasiun yang belum pernah saya singgahi, akhirnya saya singgahi ya. Dan rute keretanya juga pertama kali saya naik. Setelah berhenti kurang lebih 3 menit, jam 10:56 kereta api Bahtara Kresna berangkat kembali dari stasiun Sukoharjo. Karena tadi rombongan TK udah turun di Sukoharjo, saya pindah ke kereta paling depan. Pengennya dapat tempat duduk yang kosong pas jendela. Ternyata pas sampai depan, kursinya udah pada penuh. Hehe, kayaknya banyak juga yang pindah ke depan. Jadi meskipun kalau diamati tempat duduk di kereta api Bahtara Kresna ini punya nomor kursi layaknya kereta jarak jauh, tapi kita gak bisa milih kursi pas pesen tiketnya. Jadi pas naik ke kereta itu cepet-cepetan buat duduk di kursi yang tersedia. Siapa cepat dia dapat. Dan akhirnya saya duduk di posisi ujung dekat pintu. Nilai plusnya duduk di kursi ujung dekat dengan pintu ini bisa selonjoran dengan leluasa sih. Ternyata di paling depan ini lumayan berisik juga ya. Nggak tahu ini suara apa ya kayak ini. Bukan suara diesel sih. Suara apa kurang tahu saya. Kalau di belakang tadi suara diesel, tapi tidak seberisik ini sih. Masih lebih mending paling belakang. Kayak paling enak tuh di tengah-tengah ya. Cuman kursi yang tengah-tengah itu separuh searah kereta, separuh berlawan arah kereta. Nah ini tambah bising kan kalau kenceng. Ini kerasa banget kalau ngegas sih keretanya. Masih belum menembus angka 40 km per jam ya, masih 25 sampai 30 saja. Padahal kalau nggak salah saya baca kecepatan operasionalnya maksimal sampai 40 km per jam. Cuman nggak tahu di petak mana ya sampai 40 km per jamnya. Perjalanan kereta api Bahtara Kresna tiba di stasiun Pasar Nguter teman-teman. Ini stasiunnya kecil banget. Jam 11.15 ya sekarang. Kayaknya stasiunnya unik ya. Masuknya lewat sini, nggak ada pembatasnya loh. Boarding ke sana langsung masuk ke kereta. Unik banget stasiunnya. Dan bangunannya masih bangunan Belanda ya teman-teman, pakai kayu kayak gitu. Ini masih ada di Kabupaten Sukoharjo. Jadi Sukoharjo ini sepertinya punya 3 stasiun ya. Pasar Nguter ini stasiun Sukoharjo yang ada di tengah kota Sukoharjo dekat alun-alun, dan satunya adalah stasiun Gawo yang dilewati KRL dan kereta jarak jauh. Jadi Bahtara Kresna itu kalau di sini nggak ada lawannya teman-teman, penguasa jalur, satu-satunya kereta yang melintas di rute Purwosari Wonogiri PP ya, nggak ada Bahtara Kresna yang dari sana juga. Jadi emang satu kereta ini PP bolak-balik tektokan gitu.
Ya semoga aja sih kedepannya bakal ditambah ya jadwalnya ya. Dan kalau saya lihat di sebelah sana ada kayak pekerja-pekerja sedang memperbaiki rel, mungkin lagi upgrade untuk jalur lintas ini biar bisa lebih ngebut keretanya. Di stasiun Pasar Muter ini lagi ada proyek pembangunan peron tinggi. Kereta api Batara Kresna melanjutkan perjalanan menuju ke tujuan akhir stasiun Wonogiri. Jadi selama perjalanan dari Purwosari menuju ke Wonogiri, kereta api Batara Kresna berhenti di beberapa stasiun seperti Solo Kota, Sukoharjo, Pasar Muter, dan terakhir di stasiun Wonogiri. Sebenarnya dulu kalau nggak salah pernah baca referensi, di jalur ini banyak halte-halte atau stasiun kecil, jadi nggak cuma stasiun-stasiun pemberhentian tadi aja. Cuman kayaknya udah banyak yang dibongkar pas zaman penjajahan Jepang. Untuk harga tiket kereta api Batara Kresna dari Purwosari ke Wonogiri itu cukup murah teman-teman. Tarifnya Rp4.000 sekali jalan ya. Dan kalau dari Purwosari cuma ada jadwal pagi jam 6 dan jam 10. Lalu kalau dari Wonogiri jam 8 dan jam 12 siang. Jadi saat ini baru 4 perjalanan saja dalam sehari. Semoga saja kedepannya juga bisa ditambah ya jadwal perjalanannya biar lebih banyak lagi, mungkin bisa sampai sore atau sampai malam. Dan untuk teman-teman yang mau beli tiketnya kereta api Batara Kresna ini bisa lewat aplikasi Akses by KAI di menu kereta lokal. Nanti tinggal masukin aja stasiun awalnya dari Purwosari. Misalkan menuju ke Wonogiri ya stasiun tujuannya Wonogiri. Atau misalkan dari stasiun Wonogiri tujuan Purwosari ya itu berarti stasiun awalnya Wonogiri, tujuannya ke stasiun Purwosari. Nah untuk rutenya Batara Kresna ini selama perjalanannya berhenti di 4 stasiun ya totalnya berarti ya. Ini kayaknya kita udah mulai masuk wilayah Wonogiri ya teman-teman. Sudah mulai terlihat bukit-bukit dan hutan-hutan jati di kejauhan. Jadi di selatan itu daerah Wonogiri itu banyak hutan-hutan jati ya, sama kayak daerah Gunung Kidul. Ya banget hutan-hutan jati kayak gini. Bukit Kapur dan hutan jati. Ini vibes-nya udah kayak di Gunung Kidul ini. Kalau di arah Jawa Timur tuh daerah Mantingan, Ngawi, Sragen. Itu banyak juga hutan-hutan jati ya di pinggir-pinggir jalan. Sama kalau naik kereta ke arah Tegal, kalau dari stasiun Purwokerto itu lewat Selawi, daerah Selawi itu juga hutan jatinya banyak banget. Ini ada proyek apa ya? Kayak ada proyek gitu sih. Proyeknya KAI kayaknya. Ada rel baru ke sana nih, rel apa ya? Ada rel baru di sebelah sana nih teman-teman. Mau dibikin double track kok? Atau emang jalurnya akan dipindah ke sana? Kayaknya emang lagi ada upgrade lintas Wonogiri Purwosari ya, biar keretanya lebih kenceng dan jadwalnya lebih banyak. Nggak tahu tadi ada rel di sebelah situ tuh apakah nanti akan dibangun double track atau itu rel baru. Akhirnya setelah menempuh perjalanan sekitar 1,5 jaman, sebentar lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Wonogiri, Jawa Tengah. Kereta api Batara Kresna ini bisa dibilang adalah kereta perintis yang menghubungkan Purwosari dan Wonogiri, dengan melewati beberapa stasiun pemberhentian selama perjalanannya.
Ya, meskipun sekarang baru ada 4 jadwal reguler kereta api Batara Kresna ya. Dan bisa dibilang durasi perjalanannya cukup lama. Padahal jarak Solo ke Wonogiri sekitar 32 km saja. Semoga kedepannya sih kecepatannya bisa di-upgrade untuk memangkas durasi perjalanan dan jadwal keretanya juga tambah banyak. Jadi bisa sampai sore atau malam. Lihat sepertinya okupansi penumpangnya lumayan ramai apalagi kalau musim liburan dan weekend. Dengan hanya membayar tarif sebesar Rp4.000, kita udah bisa naik kereta dari Solo menuju ke Wonogiri. Meskipun fasilitas keretanya masih kurang nyaman untuk dibuat perjalanan yang durasinya lama banget, apalagi hampir 2 jam. Tapi sesekali bisa cobain kereta api Batara Kresna ini, bisa dapat experience baru naik kereta yang melintas berdampingan dengan kendaraan lain di jalan raya. Asik dan seru sih, jadi gak bosan selama perjalanan. Ditambah lagi sepanjang jalur ini bangunan stasiunnya masih khas banget bangunan zaman Belanda yang punya nilai sejarah tinggi. Jadi buat teman-teman yang pengen liburan ngajak keluarga, ngajak buah hati biar seneng naik kereta, kalian bisa cobain naik kereta api Batara Kresna ini dari stasiun Purwosari menuju ke stasiun Wonogiri. Atau gak usah jauh-jauh, naik aja sampai stasiun Solo Kota. Perjalanan kereta api Batara Kresna jam 11:45 menit tiba di stasiun Wonogiri, teman-teman. Alhamdulillah. Wih, langsung yang mau naik nunggu ramai banget. Karena ini kereta terakhir ya. Ramai banget yang mau naik. Akhirnya perjalanan kita sekarang tiba di stasiun Wonogiri, stasiun ujung di sisi selatan Jawa Tengah. Jadi pertama kalinya saya menginjakan kaki di stasiun Wonogiri. Kagum banget sama bangunan asli stasiunnya yang masih terjaga. Stasiunnya punya arsitektur peninggalan Belanda yang khas banget, seperti di bagian tegel atau lantai dengan model waffle warna coklat, atap peron yang masih pakai kayu, dan juga ada bekas tua sinyal stasiun Wonogiri zaman dulu. Dan kalau dilihat teman-teman, ini relnya berkarat banget ya. Nggak mengkilat banget itu loh. Kalau rel-rel yang keretanya banyak banget lewat, itu pasti mengkilat ya atasnya, tapi ini berkarat karena emang rel-rel di sini tuh jarang banget dilalui kereta dan hanya ada kereta api Batara Kresna aja. Jadi untuk stasiun Wonogiri ini sebenarnya ke ujung sana itu dulu itu masih ada rel ke arah stasiun Baturetno, teman-teman. Tapi untuk saat ini relnya terakhir hanya sampai di stasiun Wonogiri, atau bisa dibilang stasiun ini adalah stasiun terminus ya. Karena rel yang menuju ke sana sekarang sudah dibongkar semenjak ada pembangunan Waduk Gajah Mungkur. Sebenarnya dari Wonogiri ini kita juga deket banget dengan Waduk Gajah Mungkur yang ada di sebelah selatan apa timur ya, sebelah sana, sekitar 2 atau 3 kilo. Dan juga bisa kalau teman-teman di Wonogiri mau kulineran, itu ada bakso yang terkenal khas Wonogiri, bakso Titoti, itu sekitar 200 atau 300 meter ke sana lalu belok kiri. Jadi deket banget dengan stasiun. Dan dengan demikian berakhir sudah perjalanan saya dari Solo menuju ke kota Wonogiri naik kereta api Batara Kresna, teman-teman. Perjalanan sekitar 1 jam 45 menit ya. Dan ini wah, panas banget, sumuk. Hawanya langsung sumuk. Kayaknya karena emang di sisi selatan pesisir Jawa ya. Jadi untuk teman-teman yang mau ke Wonogiri itu bisa naik kereta dengan kereta api Batara Kresna. Semoga aja kedepannya ada jadwal lain ya, kereta api Batara Kresna bisa diperbanyak jadwalnya dan perjalanannya juga lebih singkat atau lebih cepat biar gak terlalu lama. Dan armadanya kalau bisa di-upgrade juga ya, semoga saja. Karena saya lihat tadi ada upgrade beberapa rel dan bantalan rel dan juga peron stasiun jadi peron tinggi ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Nantikan video selanjutnya. Saya pamit dulu. Salam dari Wonogiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.